Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Baik anak-anakku semua SMPTA Salam yang berbahagia, kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan bentuk-bentuk interaksi sosial dan bentuk interaksi sosial yang berupa interaksi sosial asosiatif. Kalian sudah menyimak kemarin apa itu interaksi sosial asosiatif. Hari ini kita akan membahas poin yang kedua, yakni bentuk interaksi sosial disosiatif. Apa itu disosiatif? Maka kita akan bahas ya. Disosiatif adalah proses sosial ini lebih mengarah kepada perpecahan baik individu maupun kelompok. Artinya berkebalikan dari asosiatif. Kalau asosiatif ini adalah sebuah bentuk interaksi sosial yang bernilai baik atau yang bernilai positif. Kalau disosiatif itu adalah kebalikannya. Disosiatif ini identik dengan hal-hal yang tidak baik atau identik dengan hal-hal yang berbau negatif. Adapun bentuk-bentuk dari disosiatif meliputi persaingan, kontroversi, dan pertentangan atau konflik. Kita akan bahas satu persatu, yakni yang pertama adalah persaingan. Apa itu persaingan? Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu bersifat pribadi dan non-pribadi. Tipe persaingan yang bersifat pribadi disebut juga dengan rivalitas atau rivalry. Dalam persaingan non-pribadi, pihak yang bersaingan bukanlah pribadi melainkan kelompok. Jadi persaingan yang dimaksud di sini adalah sebuah persaingan yang bernilai negatif, karena tidak semua persaingan itu bernilai negatif. Ada persaingan yang baik secara fair, tetapi persaingan yang di sini yang dimaksud adalah persaingan yang berbau negatif. Contoh dari persaingan yang berbau negatif itu adalah sebuah persaingan yang tidak sehat. Contohnya adalah ketika kita berdagang dengan menggunakan cara-cara curang, itu adalah sebuah persaingan yang tidak sehat. Ini masuk kategori bentuk interaksi sosial disosiatif ya. Ini adalah persaingan. Kemudian yang kedua, kontravensi. Apa itu kontravensi? Kontravensi berada antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian dan keraguan atas kepribadian seseorang. Kontravensi cenderung bersifat rahasia. Jadi kontravensi di sini kita ambil contoh adalah ketika orang itu mempunyai sifat dengki atau sifat hasad. Nah, sifat dengki dan sifat hasad ini biasanya tidak ditampakkan oleh orang yang dengki. Karena sifat hasad dan dengki ini dimiliki oleh seseorang yang pencemburu, dan ini biasanya disembunyikan atau tidak ditampakkan, tetapi dia akan menampakkan sifat itu ketika berada di belakangnya ya. Itu adalah salah satu bentuk dari kontravensi. Menurut para sosiolog, kontravensi memiliki 5 bentuk, yakni yang pertama adalah kontravensi yang berbentuknya umum. Ada apa aja kira-kira kontravensi yang berbentuk umum? Ini misalnya ada penolakan, keengganan, dan perlawanan. Jadi penolakan ketika kita melakukan sebuah ajakan yang baik-baik, maka orang ini melakukan penolakan dan melakukan perlawanan. Kemudian kontravensi sederhana, ini misalnya adalah menyangkal pernyataan orang di muka umum. Jadi ketika seseorang mengungkapkan pendapatnya di muka umum, kemudian ada orang lain yang menyangkalnya dan memberikan pendapat-pendapat yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang tersebut, maka ini dalam bentuk kontravensi sederhana ya. Kemudian yang ketiga adalah intensif ya. Intensif ini berupa seperti menghasut, kemudian menyebarkan desas-desus, fitnah, dan yang lain-lain. Ini masuk ke dalam kontravensi intensif. Yang keempat adalah rahasia ya. Tentunya rahasia ini merahasiakan rahasia kepada lawan. Ketika lawan ingin melakukan penyerangan, tentunya kita merahasiakan apa dari kelemahan kita. Kalau kita jujur terhadap lawan kita, tentunya itu tidak baik ya. Kemudian yang selanjutnya taktis.
Apa itu taktis? Nah, ini ada misalnya adalah provokasi dan intimidasi. Apa itu provokasi? Kalau provokasi itu dalam bahasa sederhananya adalah nantang-nantang ya. Seperti dia bilang itu nantang-nantang, ngajak berantem, mengajak berkelahi, itu adalah salah satu bentuk dari provokasi. Dan intimidasi. Apa itu intimidasi? Intimidasi itu semacam ancaman ya. Merasa terancam, itu namanya intimidasi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pertentangan. Pertentangan atau konflik merupakan usaha individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lain melalui ancaman atau kekerasan. Jadi biasanya pertentangan ini dalam bentuk ketika orang berbeda pendapat, kemudian beda budaya, beda kepentingan, maka di situ akan ada sebuah pertentangan. Pertentangan ini diawali dengan tidak ada persamaan dalam pendapat atau tidak ada persamaan di dalam kebudayaannya, kepentingan dan adanya perubahan sosial, maka di situ timbullah sebuah pertentangan ya, pertentangan yang tidak baik tentunya. Baik, cukup sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pekan depan kita akan membahas berkaitan dengan interaksi sosial dan norma sosial ya. Baik, cukupkan dulu pertemuan pada siang ini. Ustaz mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.